A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, kesehatan dan waktu luang, sehingga pada sore ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya serta menghadiri majlis ilmu. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada sore ini kita melanjutkan pembahasan tafsir yang kita ambil dari kitab At-Tafsirul Muyassar, kitab tafsir ringkas yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 204 sampai 207. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan ayat 208 sampai 210. Surah Al-Baqarah ayat 208 sampai 210. Sebagaimana biasa kita bacakan terlebih dahulu ayatnya, lalu kita terjemahkan.
Kemudian kita sebutkan tafsirannya dan syarah dari ayat tersebut, serta di bagian akhir adalah tanya jawab apabila ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Maka apabila kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidaklah ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama para malaikat yang didahului oleh awan, serta perkara mereka telah diputuskan, dan kepada Allah lah seluruh perkara dikembalikan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat 208 disebutkan dalam tafsir Muyassar, Ya ayyuhalladzina amanu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan wa bil islami dina. Wahai orang-orang yang mengimani bahwasanya Allah adalah Tuhannya, Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, serta Islam sebagai agamanya. Udkhulu fi jami'i syara'i'il Islam, masuklah kalian semua ke dalam seluruh syariat Islam. Amilina bi jami'i ahkamihi, serta mengamalkan seluruh hukum-hukumnya. Wala tatruku minha syai'a, dan janganlah meninggalkan syariat Islam sedikit pun. Wala tattabi'u turuqasy syayatin atau turuqasy syaitan fima yad'ukum ilaihi minal ma'asi, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalannya setan yang mengajakmu kepada perbuatan dosa. Innahu lakum aduwwun zahirul adawah fahdharu, sesungguhnya setan adalah musuh yang sangat nyata bagimu, maka hati-hatilah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah, wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Karena Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh urusannya. Kebanyakan manusia hanya meyakini bahwasanya Islam hanya perkara ibadah, ya, seperti sholat, seperti puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah. Islam itu bagi mereka hanya sebatas ibadah. Ini pemahaman yang salah, seperti orang yang sekular atau sekularisme.
agama itu hanya sebatas perkara masjid, perkara ibadah? Jawabannya tidak. Islam itu dari kita hidup sampai mati, dari tidur sampai tidur lagi, semua diatur oleh Islam. Baik bersucinya, baik ibadahnya, baik muamalahnya, baik pernikahannya, baik jual belinya, dan segala sesuatunya diajarkan oleh Islam, menandakan Islam sebagai agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan juga telah aku sempurnakan nikmatku atasmu, dan aku telah ridha Islam sebagai agama. Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa wa qad buyyina lakum. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada satupun yang dapat menjauhkanmu dari neraka dan mendekatkanmu kepada surga kecuali semuanya telah aku jelaskan. Ada orang yang hanya beribadah tapi dalam perkara muamalah masih menggunakan yang haram. Dalam perkara-perkara lainnya dalam Islam, dalam hukum-hukumnya belum menggunakan hukum Islam, maka Islamnya belumlah sempurna. Allah menuntut kita, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Bukan hanya ibadahnya, tapi juga hukumnya, muamalahnya, pernikahannya, hukum pidananya, dan seluruhnya. Hendaknya umat Islam berusaha mengamalkan seluruh apa yang Allah dan Rasul ajarkan. Begitu juga diantara para ulama menafsirkan udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna, maknanya adalah mengamalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Jangan hanya mencukupkan dengan ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib jelas, ini kewajiban kita kepada Allah. Mengerjakannya berpahala, meninggalkan berdosa, jelas. Tapi jangan cuma yang wajib, tambah juga dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Alhamdulillah kita mengerjakan sholat 5 waktu wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka tambah juga dengan yang sunnah. Sunnah rawatib, sunnah tahajud, sunnah witir, sunnah duha, sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah taubat. Sebentar lagi kita puasa Ramadan, ada sunnah tarawih, ada sunnah witir berjamaah, kerjakan. Jangan hanya yang wajib. Begitu juga sebentar lagi kita akan puasa Ramadan sebulan penuh, ini puasa wajib. Tapi jangan pun cuma puasa di Ramadan. Tambah puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, puasa Ashura, banyak sekali puasa sunnah. Pun begitu juga dengan amal-amal yang lainnya yang wajib, kita menambahnya dengan yang sunnah. Karena ibadah yang sunnah akan menutupi kekurangan dari ibadah-ibadah wajib dan sebagai tambahan pahala untuk kita. Dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari kiamat Allah akan berfirman kepada para malaikat. Allah akan berfirman kepada para malaikat. Apa kata Allah? Unzuru li'abdi hal lahu min tatawwu'in fayukammalu bihi man taqasa bihi min al-fariidah thumma yakunu dzalika ala sa'iri 'amalihi. Wahai para malaikat, lihatlah dari amalan hambaku, apakah ada di mengerjakan yang sunnah? Apakah yang dia kerjakan wajib saja atau dia tambah dengan yang sunnah? Kalau ada amal sunnah yang dia kerjakan, fayukammalu bihi man taqasa bihi minal fariidah, maka amal yang sunnah tadi akan menyempurnakan amal-amal wajibnya. Thumma yakunu dzalika ala sa'iri amalihi. Kemudian juga amal sunnah akan menyempurnakan
ibadah yang lainnya. Salat sunnah menyempurnakan salat wajib. Puasa sunnah akan menyempurnakan puasa wajib. Zakat sedekah yang sunnah akan menyempurnakan ibadah zakat yang wajib. Thumma yakunu dzalika ala sa'iri amalihi. Amal yang sunnah akan menyempurnakan seluruh amal ibadahnya. Dan amal yang sunnah sangat dicintai oleh Allah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, apabila hambaku senantiasa mengerjakan yang sunnah, maka aku pasti akan mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alayha. Apabila aku telah mencintai hambaku, maka aku pasti akan menjaga telinganya, menjaga matanya, menjaga tangannya, menjaga kakinya. Wala in sa'alani la'u'tiyannah wala in ista'adani la'u'idhannah. Apabila hamba yang aku cintai tadi meminta kepadaku, aku pasti berikan. Apabila dia meminta perlindungan kepadaku, maka pasti aku akan melindungi dia. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam dengan sempurna, bukan cuma ibadahnya tapi seluruh hukum Islam berusaha kita amalkan. Dan juga maknanya jangan hanya mengerjakan yang wajib, tapi tambah juga dengan amal-amal yang sunnah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Artinya setan dalam menyesatkan manusia menempuh berbagai macam cara, menggunakan berbagai macam strategi. Gak bisa strategi ini pilih strategi yang lain, gak bisa cara ini pakai cara yang lain. Setan itu tujuannya satu, yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Tujuan dari iblis dan setan adalah agar kita sama-sama masuk neraka dengan dia. Setiap harinya setan gak pernah bosan untuk menggoda manusia. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Iblis dulu ketika akan dikeluarkan dari surga sudah bersumpah, wahai Allah, aku bersumpah akan mendatangi manusia dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya. Artinya kita manusia dikepung oleh setan. Setan itu terus berusaha untuk mengganggu, menyesatkan kita. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Agar hamba-hambamu tidak bersyukur kepadamu, justru kufur kepadamu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Makanya kita harus banyak berlindung kepada Allah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasy syaithanir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sering-sering munculkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Kalau muncul dorongan berbuat dosa, dorongan berbuat maksiat, muncul amarah, kata Nabi, fasta'idz billah. Kamu harus berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Innahu lakum aduwwun mubin. Dan setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, jangan sekali-kali menjadikan dia sebagai teman. Jangan menjadikan setan sebagai kawanmu, karena yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena dia akan menjerumuskanmu ke dalam api neraka yang sangat membakar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ayat 209 disebutkan dalam tafsir Muyassar, fa in inharaftum an tariqil haqqi min ba'di ma ja'atkumul hujajul wadihah minal qur'ani was sunnah fa'lamu anna Allah azizun fi mulkihi la yafutuhu syai'un hakimun fi amrihi wa nahyihi yad'u kulla syai'in fi mawdi'ihil munasib lahu. Apabila kalian wahai manusia masih berpaling dari jalan yang benar, padahal telah datang kepadamu petunjuk yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah, maka ketahuilah Allah Maha Perkasa, kerajaannya tidak akan pernah hilang, dan Allah Maha Bijaksana pada perintah dan larangannya, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajak kita kepada jalan yang benar, berupa Islam, berupa Al-Quran, dan berupa Sunnah. Seandainya kita masih juga tidak patuh kepada Allah, maka ketahuilah Allah pun tidak akan rugi. Yang rugi itu adalah diri kita sendiri. Karena Allah itu mau diibadahi Allah atau tidak, tetap Dia Allah. Allah itu mau diibadahi atau tidak, Allah itu tetap yang maha kaya. Allah itu mau dipatuhi atau disanggah atau dilarang, Allah tetap raja. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Meskipun manusia semuanya ingkar kepada Allah, Allah tetaplah Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Sedangkan yang rugi kita sendiri. Kita yang tidak patuh kepada Allah, Allah enggak rugi, kita yang rugi. Karena kalau kita enggak patuh kepada Allah, Allah akan menghukum kita, Allah akan mengazab kita, Allah akan memasukkan kita ke dalam api neraka. Sedangkan Allah tidak butuh kepada ibadah hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, seandainya kamu semua beribadah kepadaku, semuanya taat, semuanya beribadah kepada Allah, tidak ada satupun yang berbuat dosa, tidak ada satupun yang berbuat syirik, tidak ada satupun yang membangkang kepada Allah, baik manusianya maupun jinnya, yang pertama maupun yang terakhir. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Artinya Allah tetap yang maha kaya, tetap yang maha berkuasa. Allah tidak cari untung dari ibadah kita kepadanya, tidak. Allah tetaplah Allah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Sebaliknya kata Allah, wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semua durhaka, manusianya, jinnya, satupun tidak ada yang beribadah kepada Allah, semuanya berbuat syirik, berbuat dosa, berbuat maksiat. Apa kata Allah? Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kerajaanku tidak akan berkurang sedikit pun. Kita durhaka kepada Allah, Allah enggak akan turun dari kerajaannya. Kita durhaka kepada Allah, Allah enggak akan miskin, enggak akan. Kamu yang rugi. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Orang yang durhaka kepada Allah tidak akan merugikan Allah, tapi yang dia rugikan adalah dirinya sendiri. Itulah makna ayat 209. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Wahai manusia, kalau kamu masih tidak mau juga patuh kepada Allah, ketahuilah Allah itu aziz, yang maha perkasa, yang maha agung, tidak akan pernah rugi sedikit pun dengan perbuatan dosa yang kamu lakukan. Hakimun, Allah tetap akan bijaksana. Siapa yang beriman dan beramal saleh dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang kafir berbuat dosa
akan dimasukkan ke dalam api neraka. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum. Di hari kiamat yang beriman, yang beramal soleh akan Allah masukkan ke dalam surga. Adapun orang yang kafir, di dunia mereka bersenang-senang, tapi di akhirat mereka masuk neraka. Innallaha azizun hakim. Allah maha perkasa, Allah tetaplah Allah. Meskipun hambanya patuh atau durhaka, Allah tetaplah Allah yang maha perkasa. Hakimun, Allah bijaksana, adil. Yang beriman, beramal soleh masuk surga. Yang kafir, yang membangkang masuk dalam api neraka. Ayat terakhir Bapak Ibu, ayat 210, disebutkan dalam tafsir Muyassar, ma yantadhiru haula'il mu'anidun al-kafirun ba'da qiyamil adillatil bayyinah illa an ya'tiyahumullahu 'azza wa jalla 'ala al-wajhil la'iqi bihi subhanahu fi dhulalin minas sahabi yawmal qiyamah liyafsila bainahum bil qada'il 'adil wa an ta'tiyal malaikatu wa hina idzin yaqdi Allahu ta'ala fihim qada'ahu wa ilaihi wahdahu tarji'u umurul khalaiqi jami'iha. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang membangkang kepada Allah, yang mereka tunggu hanyalah ketika datangnya hari kiamat. Ketika Allah datang di hari kiamat yang didahului oleh awan, para malaikat pun juga datang agar Allah memutuskan perkara di antara hamba-hambanya, dan seluruh perkara dikembalikan hanya kepada Allah seluruhnya. Apa maksudnya? Ini maksudnya adalah di hari kiamat, ya, di padang mahsyar, ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, ketika manusia dikumpulkan oleh Allah di sebuah padang mahsyar. Manusia akan menunggu datangnya Allah. Jadi ketika manusia bangkit di kuburnya Bapak Ibu, itu gak langsung diadili oleh Allah. Mereka harus menunggu dulu datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama manusia menunggu datangnya Allah di hari kiamat? Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin miqdaru nisfi yaumin min 50,000 sanah." Manusia di hari kiamat dibangkitkan menunggu datangnya Allah Rabbul Alamin. Hari kiamat hitungannya setengah hari, tapi kalau dihitung dengan hari dunia sama dengan 50.000 tahun. Ya, 50.000 tahun manusia menunggu datangnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi tidak langsung diadili. Tidak langsung diadili, enggak langsung dihisab, enggak langsung ditimbang. Manusia dibangkitkan dari kuburnya, yaqumun nas li rabbil alamin, mereka menunggu datangnya Allah Subhanahu wa taala 50,000 sanah. Kalau dihitung dengan hari dunia sama dengan 50.000 tahun. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan 'uratan ghurla. Manusia semuanya di hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi hufatan. Hufatan itu tidak beralas kaki, tidak ada sandal, tidak pakai sepatu. Uratan, tidak berpakaian. Ghurla, belum disunat, belum dikhitan. Itu di hari kiamat. Kata Nabi, matahari didekatkan hanya jarak 1 mil. Hanya jarak 1 mil di atas kepala manusia. Sudahlah matahari panas, dekat, tidak berpakaian, berdiri pula 50.000 tahun menunggu datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan 50.000 tahun, kita berdiri di siang hari gak sampai bertahun, berjam-jam saja pingsan kita, kepanasan, kehausan. Apalagi di hari kiamat, manusia menunggu datangnya Allah 50,000 sanah, 50.000 tahun, matahari hanya sejengkal atau 1 mil di atas
kepala mereka. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasul, lama sekali manusia berdiri di hari kiamat 50.000 tahun. Bagaimana mereka mungkin sanggup akan berdiri di hari kiamat? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayahunu 'alal mu'min katadalli syamsi lil ghurub ila an taghrub. Kata Nabi, berbahagialah orang beriman. Orang beriman berdiri di hari kiamat merasakannya seperti matahari yang akan terbenam sebentar. Ya, meskipun waktunya sama 50.000 tahun, tapi Allah akan menjadikan orang beriman nyaman, tentram, damai, merasakan waktu 50.000 tahun itu hanya waktu yang singkat, seperti matahari yang akan terbenam sebentar, 10 menit, 15 menit, 20 menit. Itu yang Allah rasakan kepada orang yang beriman. Dan orang beriman pun akan dinaungi Allah. Jadi mereka tidak kepanasan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah di hari kiamat ketika manusia kepanasan. Orang-orang beriman akan dinaungi oleh Allah. Siapa saja mereka? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Wasyabun nasha'a fi ibadatillah, para pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga, orang-orang yang datang ke masjid. Setiap panggilan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tergerak hatinya ke masjid. Itu dilindungi oleh Allah di hari kiamat. Warajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, suami istri, istri kepada suami, yang dia mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik, bangsawan lagi, tapi dia tidak mau berzina. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu man tunfiqu yaminuhu. Orang-orang yang rajin berinfak dengan ikhlas, saking ikhlasnya tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Dan orang-orang yang menyendiri, muhasabah dirinya, ingat kepada Allah atas dosa-dosanya, kemudian dia menangis. Jadi ini maksudnya ayat 210, ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Allah di hari kiamat akan datang dengan para malaikatnya dan juga awan. Awan ini untuk menaungi orang yang beriman. Manusia dibangkitkan di hari kiamat tidak langsung diadili. Mereka menunggu 50.000 tahun. Tapi orang beriman, bagi mereka waktunya singkat, mereka pun dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kata para ulama, Allah pun sebenarnya tidak ingin datang di hari kiamat. Tidak ingin datang. Kenapa Allah bisa datang? Karena melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, manusia akan mendatangi setiap nabi, mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semua manusia akan datang kepada para nabi. Wahai para nabi Allah, mintalah kepada Allah agar Allah datang di hari kiamat. Tidak ada satupun nabi yang mampu menyanggupinya. Sampailah manusia datang ke nabi yang terakhir, yaitu nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, ana, ya, akulah yang berhak meminta syafaat kepada Allah. Akhirnya Nabi bersujud memuji Allah dengan pujian-pujian yang sangat indah. Barulah kemudian Allah datang di hari kiamat. Seandainya bukan izin Allah melalui syafaat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan datang di hari kiamat. Maka sering-seringlah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, berbanyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang banyak bersalawat kepadaku, haddat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah pun akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Allah Ta'ala alam bisawab. Inilah kajian tafsir kita pada sore ini, Al-Baqarah 208 sampai 210. Sebagai kesimpulan, yang pertama, orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Artinya berusaha mengamalkan seluruh syariat dan hukum Islam, serta jangan hanya beribadah yang wajib, tapi ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Yang kedua, berlindunglah kepada Allah dari setan, karena setan tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah letih untuk menggoda manusia, dan setan memiliki langkah-langkah yang banyak untuk menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Sering-seringlah kita mengucapkan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kesimpulan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala Azizun Hakim, Allah yang Maha Perkasa. Artinya meskipun seluruh makhluk ingkar kepada Allah, maka Allah tidak akan menjadi miskin, Allah tidak akan melarat, Allah tidak akan merugi. Allah tetaplah Allah, meskipun manusia atau makhluk semuanya patuh atau ingkar pada Allah. Allah juga hakim, bijaksana, adil. Siapa yang beriman dan beramal soleh, dia masuk surga. Siapa yang ingkar, yang kafir, maka dia masuk neraka. Tidak mungkin orang yang beriman, amal soleh masuk neraka, tidak mungkin. Tidak mungkin orang berbuat dosa masuk surga. Yang beriman, beramal soleh masuk surga. Yang kafir, mereka masuk neraka. Karena Allah itu hakim, adil, bijaksana kepada hamba-hambanya. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat akan datang, namun tidak langsung. Manusia dibangkitkan dulu dari padang mahsyar, dari kuburnya, menunggu 50.000 tahun. Manusia akan kepanasan, mereka letih, mereka capek, mereka betul-betul dalam kondisi yang sangat sulit. Kecuali orang-orang yang beriman, Allah berikan ketentraman, Allah berikan kedamaian, Allah berikan mereka naungan karena amal-amal soleh yang mereka kerjakan di dunia, terutama 7 golongan. Allah pun tidak akan datang di hari kiamat kecuali dengan sebab syafaat dan doa dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah bersalawat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inilah kajian kita pada sore ini. Silakan di antara Bapak Ibu yang bertanya, tafadhol. Baik, kalau tidak ada yang cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita fahami, dapat kita amalkan. Terlebih terkurang mohon maafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.